Muslim, cuma bukan orang yang suka mendebat lah, bukan yang sedang ramai sekarang. Cuma saya juga punya teman Kristen juga. Nah, boleh, kan kemarin ada teman yang tanya teman saya yang Katolik itu konsep tentang Trinitas. Nah, boleh dijelaskan nggak menurut kakak masing-masing tentang Trinitasnya itu gimana ya maksudnya? Bisa dijelaskan dengan kata yang sederhana nggak, Kak? Begini. Itu bahasa Johan, itu bahasa anak filsafat itu yang harus punya base ya. Begini bro, Tritunggal itu adalah penjabaran ya, atau penjelasan mengenai bagaimana Allah yang esa itu. Allah yang esa itu atau Allah yang satu itu. Seperti apa Allah yang satu itu? Jadi Trinitas itu tidak berbicara tentang berapa Tuhan, bukan. 3 dalam 1, 1 dalam 3, bukan begitu. Trinitas, tri dalam unitas. Apanya yang tri, apanya yang unitas. Tri itu adalah realitanya, unitas itu adalah hakikatnya. Jadi 3 realita dalam 1 hakikat. Pahami ya? Kami tidak mengatakan 3 telur adalah 1 telur, atau 3 telur, 3 permen sama dengan 1 permen. Bukan. Kami tidak mengatakan 3 adalah 1, 1 adalah 3. Kami berkata 3 realita atau 3 pribadi dengan 1 hakikat. Ini harus kamu pahami. Nah, jadi Trinitas itu berbicara tentang bagaimana. Aku boleh minta tolong bikinin roti nggak? Apa sih roti, apa sih Joseph? Roti apa Joseph? Keju apa coklat? Roti. Oke, ya. Jadi Trinitas itu tidak berbicara tentang berapa, tetapi tentang bagaimana, ya. Allah yang esa, yaitu Sang Bapa, yang di dalam dirinya terdapat firman dan roh, itulah Trinitas. Jadi Bapa, Allah yang esa itu disebut Bapa karena, mengapa dia disebut Bapa? Karena dia adalah Allah yang transenden, Allah yang tak terhampiri, Allah yang tak kelihatan, ya, Allah yang memenuhi segala ruang dan waktu. Itu adalah Allah yang esa, yaitu Sang Bapa. Nah, kalau firman-Nya itu dengar dulu saya, Taufik. Oke, sorry. Di dalam diri Sang Bapa ini, dia memiliki firman, ya, memiliki kecerdasan, yang oleh firman itu ia menciptakan segala sesuatu. Nah, dia juga memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Jadi Sang Bapa, firman-Nya sendiri yang olehnya menciptakan segala sesuatu, dan roh-Nya sendiri yang oleh roh itu Sang Bapa menghidupi segala sesuatu, itulah Trinitas. Bapa, firman-Nya sendiri yang disebut anak, dan roh-Nya sendiri, itulah Trinitas. Ada 3 realita di dalam diri Allah yang esa, tapi 1 hakikat sebagai Allah. Sama seperti kamu. Kamu adalah 1 manusia, Taufik. Nah, di dalam diri kamu ada 3 realita. Kamu memiliki tubuh, kamu memiliki pikiran, kamu memiliki roh. Ada 3 realita. Adalah realita bahwa kamu punya tubuh, kamu punya pikiran, kamu punya roh. Tetapi kamu tidak ada 3 manusia, Taufik, hanya ada 1 manusia, Taufik. Di dalam keesaanmu sebagai manusia, ingat ya, di dalam keesaanmu sebagai manusia, kamu punya 3 realita. Bahwa kamu memiliki tubuh, memiliki firman atau pikiranmu, dan rohmu sendiri. Nah, di dalam keesaan Allah, yaitu Sang Bapa, dia memiliki firman dan memiliki roh. Itu Trinitas. Berarti kalau kan firman tadi Yesus, berarti kalau dalam diri saya, Sang Bapa itu tubuh saya, Yesus itu pikiran saya, Roh Kudus itu ya roh saya ini. Betul, ada tiga hipostasi, tetapi tidak dapat dipisahkan, tapi bisa dibedakan.
Tapi ini saat teman-teman dari Nasrani, kalau kenapa ya kok condongnya itu ke Tuhan yang firman-Nya aja? Kalau kita analogikan, enggak bentar Mbak ya, tanya. Kalau kita analogikan sebagai diri saya sendiri ya, saya manusia. Saya bisa lihat kamu enggak? Saat ini saya bisa lihat kamu enggak? Wah, ini saya sedang telanjang atas. Gini aja. Kalau orang lain itu melihat saya bukan mau melihat badanmu, maaf, bukan. Ngapain saya lihat badanmu itu, Iya. Gini, sudah, saya jelaskan dulu. Kalau orang lain melihat saya, itu kan yang dilihat kan tubuh saya. Kalau dalam artian tadi kan sang Bapa tadi, bukan melihat dari pikiran saya. Gimana? Begini ya Brody Taufik ya, dengarkan saya. Begini bro, saya nggak pengen lihat badanmu, saya nggak pengen lihat kamu. Gimana saya lihat kamu? Nggak ada kepentingan saya. Kamu ini tadi kan kamu bilang tubuh itu seperti Bapa, firman itu seperti Yesus, ya, kemudian roh itu seperti Roh Kudus. Nah, Bapa ini adalah al-wujudnya Allah. Yang berdiam di dalam dia adalah firman dan juga rohnya yang kudus yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, ketika kamu berbicara kepada saya dengan firman-Mu toh, betul? Betul. Iya, saya nggak bisa nih lihat tubuh kamu bentuknya gimana. Apakah kamu gembul atau memang kamu kurus kayak lidi atau gimana? Saya juga nggak bisa lihat rohmu. Ya, saya nggak tahu mukamu seperti apa. Apakah kamu tampan, menawan ya, manis atau agak pahit? Saya juga nggak tahu. Tetapi saya bisa tahu kamu. Saya bisa kenal kamu itu dari ucapanmu, dari firmanmu yang kamu sampaikan kepada saya. Maka ketika saya mempercayai firman-Mu, artinya saya sedang percaya kepada kamu. Ketika saya mendengar firman-Mu, meskipun saya tidak melihat tubuh-Mu dan saya tidak melihat roh-Mu, artinya saya sedang percaya kepada kamu. Ya, begitu juga dengan firman. Sang firman. Sang Bapa itu tidak kelihatan, bro. Allah itu roh, dia itu tidak terhampiri. Tetapi anak tunggalnya yang menyatakannya. Jadi anak tunggal itu siapa? Dia disebut anak karena dia sang firman. Jadi firman itulah yang menyatakan diri Bapa. Firman itulah yang memperkenalkan siapa Bapa itu. Makanya di dalam Kolose dikatakan Yesus itu adalah gambaran Allah yang tak kelihatan. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Apa kata Yesus? Kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Karena Yesus adalah gambarannya Bapa yang tak kelihatan itu. Di mana Bapa menyatakan dirinya ke dunia, itu melalui firman-Nya sendiri. Jadi kalau kami tidak percaya Yesus, kami tidak menyembah Yesus, mustahil kami bisa menyembah Bapa. Makanya Yesus berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus inilah yang menyatakan siapa Bapa yang tak terlihat itu. Hanya Yesus inilah yang memperkenalkan siapa Bapa yang tak terhampiri itu. Jadi mustahil bagi orang mengaku menyembah Bapa tetapi tidak mengenal firman-Nya, yaitu Yesus. Ketika orang mengaku menyembah Bapa tetapi tidak menyembah firman-Nya, maka Sang Bapa akan melempar orang itu dari hadirat-Nya. Kenapa? Sang Bapa akan bertanya, dari mana kamu mengenal aku sedangkan kamu tidak mengenal firman-Ku? Dari mana kamu mengenal aku sedangkan kamu tidak mengenal Yesus yang memperkenalkan diriku? Karena aku tak kelihatan, aku tak terhampiri. Aku hanya menyatakan diriku melalui firman-Ku. Tapi kamu menolak firman-Ku. Bagaimana mungkin kamu mengenal aku? Makanya Yesus berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki Bapa. Tapi barang siapa menyangkal anak, ia menyangkal Bapa.
Jadi mustahil bagi kita percaya kepada Bapa Allah yang tak terhampiri itu kalau kita tak percaya kepada firman-Nya yaitu Yesus. Karena firman itulah yang memperkenalkan siapa sejatinya Bapa itu. Makanya Yesus selalu berkata, mintalah di dalam namaku, karena Dia adalah pensyafaat bagi kita. Kita diterima di hadirat Allah oleh karena namanya. Kalau bukan karena namanya, kita itu tidak layak di hadirat Allah. Gitu loh. Kalau nyembahnya ke Roh Kudus saja juga bisa, otomatis ke Bapa juga. Ya ndak bisa lah. Gimana kamu hanya menyembah Roh Kudus? Kamu jangan pisah-pisahkan. Bisa nggak dipisah-pisahkan tubuhmu, pikiranmu, dan rohmu? Bisa ndak? Ya. Bisa nggak disebut manusia kalau itu terpisah-pisah? Ya ndak bisa. Yang disebut manusia ya dengan tubuh, firman, dan roh. Yang disebut Allah dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah al-wujudnya, Yesus itu adalah firman-Nya yang oleh itu Dia menciptakan segala sesuatu, rohnya itu yang membuat Dia hidup dan menjadi prinsip hidupnya. Kalau kami menyembah Yesus, otomatis kami menyembah Bapa dan Roh Kudus. Kami menyembah Bapa, otomatis kami menyembah Yesus dan Roh Kudus. Karena itu satu di dalam diri Allah yang esa itu. Seperti saya bicara sama kamu, apakah saya hanya bicara dengan kepalamu, tidak dengan tubuhmu dan juga rohmu? Apakah ketika saya mengatakan kamu presiden, apakah presiden hanya tubuhmu? Apakah pikiranmu adalah kucing? Atau mungkin rohmu adalah kecoa? Kan bukan. Ketika kamu menciptakan menciptakan sesuatu, apakah yang hanya menciptakan sesuatu itu hanya akal budimu? Tidak, tubuhmu juga bekerja, rohmu juga bekerja. Apakah ketika kamu berdoa tubuhmu tidak bekerja? Bekerja secara motorik. Otakmu juga bekerja atau pikiranmu, rohmu juga bekerja dalam relasimu dengan roh. Tapi ini Mbak, ini Kak, kalau contoh kita ambil contoh tadi kan presiden ya. Kalau presiden kita anggap presiden sebagai Bapa. Nah, firman-Nya itu sebagai kebijakan dan rohnya kebijakan sih presiden kan firman, dari firman-Nya itu kan presiden muncul itu jabatan, presiden kan berfirman membuat kebijakan gitu. Presiden itu adalah kebijakan itu adalah produk. Yesus itu bukan produk, Pak. Dia itu kekal di dalam diri, dia itu atribut. Bedakan ya. Kebijakan itu produk presiden. Lagian presiden itu jabatan, bukan hakikat. Ya, namanya Bapak Jokowi. Hakikatnya manusia. Gelarnya itu presiden. Oke, kita ambil Pak Jokowi aja. Kalau kita anggap Pak Jokowi itu sang Bapak lah. Kalau Kak Elia menerjemahkan membagi Pak Jokowi ke dalam 3 hakikat tadi ya. Sang Bapa, Firman, dan Roh. Kalau Mbak Elia, nggak usah Pak Jokowi lah, saya aja lah. itu presiden, nanti salah kita ruangan ini. Oh iya. Saya aja. Ini aja seorang bupati X lah ya, seseorang lah. Dia itu menulis sebuah penelitian itu sangat bermanfaat. Nah itu ya konteksnya itu. Penelitian apa dulu nih topik? Terserahlah tentang bidang ilmuwan sains. Anak kucing makan batu atau apa? Iya boleh. Nah, pokoknya sangat bermanfaat lah kalau kakak-kakaknya membedah seseorang tersebut, membagi menjadi 3 hakikat. Sang bapaknya itu siapa, firmannya itu apanya, rohnya itu apa? Salah hakikat. Kamu paham nggak hakikat itu apa? Kenapa kamu membagi hakikat? Kamu paham nggak hakikat itu apa? Katanya tadi jadi 3. Yang 3 itu ada hakikat, bro. Perhatikanlah Elia ngomong. Kamu tahu nggak hakikat itu apa? Ya hakikat kan ya. Gini dulu bro. Saya tanya kamu jangan menggunakan diksi yang kamu nggak paham. Kamu jadi tersandung. Kamu tahu nggak arti hakikat itu apa? Hakikat itu yang
kesimpulannya lah ya. Kesimpulan apa? Ya yang paling Bro, mendasar. bukan kesimpulan, bukan. Apa? Kesimpulan apa? Gini ya. Mungkin saya salah diksi. Enggak, maksudnya saya itu cuma pengen Kak Elia itu menggambarkan antara sang Bapa, Firman sama Roh itu ke dalam sesuatu yang bisa saya bayangkan gitu loh. Contoh ke seorang bayangkan bupati atau presiden. saja. Tadi kan saya sudah beri analogi. Kalau ke seorang presiden ya, ke seorang presiden. Enggak usah. Sang bapaknya itu yang mana, sang firmannya itu yang mana, yang rohnya itu yang mana. Enggak usah bahas presiden. Seperti kamu aja, kalau kamu tidak kenal dirimu aja, enggak mungkin kamu bisa kenal Allah. Ya, di dalam kamu bro, kamu itu manusia topik. Ya, kamu punya tubuh. Kamu punya tubuh yang menjadi wujudmu. Orang melihat tubuhmu, orang nggak bisa lihat rohmu. Ya, orang bisa lihat kamu gemuk, agak gembul, punya jenggot ya, kemudian punya rambut agak keriting keribo, atau mungkin badanmu agak gembul. Ya itu wujudmu. Ya, tapi kamu juga punya pikiran. Yang oleh pikiran itu kamu bisa berpikir. Kamu juga memiliki roh. Nah, tubuhmu, wujudmu itu dengan pikiranmu, dengan rohmu itu satu di dalam hakikat manusia. Betul? Betul. Betul. Tapi ada 3 realita nggak? Iya, ada 3 realita. Pikiranku, tubuhku, sama rohku. Oke. Iya, betul. Nah, itu saat saya memberikan firman atau kita bahasakan berkata lah ya, berkata-kata, memberikan sebuah statement. Oke, ke junior saya misal. Nah, kan biasanya junior saya itu setelah mendapatkan firman atau petunjuk dari saya, yang diakui oleh junior saya itu kan saya, bukan firmannya gitu loh. Iya, Itu tapi kritik. tapi mungkin nggak juniormu itu mengakuimu kalau kamu nggak ngomong, kalau kamu nggak berfirman. Iya mengakui, tapi kan yang dipandang tetap bukan masalah dipandang nggak dipandang. Mungkin nggak juniormu itu mengakuimu kalau kamu nggak ngomong sama dia. Mungkin. Dari mana juniormu itu tahu? Simpelnya beginilah. Dari mana saya tahu kamu siapa kalau kamu nggak ngomong ke saya? Iya, dari firman, dari kata-kata. Nah kan setelah mendapat kata-kata, kan biasanya orang itu langsung melihat siapa yang berkata, bukan menyembah kata-katanya gitu loh. Enggak gini, cuma tanya aja. Iya betul, kalau manusia begitu, karena kita kan bisa lihat wujudmu gimana, bentukmu. Allah itu bisa enggak kau lihat? Ya enggak bisa. Meskipun enggak bisa dilihat kan bisa dirasakan, bukankah begitu? Loh, bukan begitu. Yesus itulah gambaran Allah yang tak kelihatan itu. Makanya ketika Yesus memperkenalkan Bapa, ya, kami percaya kepada kata-kata Yesus. Kami percaya kepada Yesus, artinya kami percaya kepada Bapa. Kalau kalian berpikir bahwa kalian kok kayak mengesampingkan Bapa, oh tidak bro. Kami diajarin Yesus kami doa Bapa kami. Kami diajari doa Bapa kami menyembah Bapa. Tapi apa kata Yesus? Mintalah di dalam namaku. Jadi kami berdoa di dalam nama Yesus kepada Bapa. Kenapa kami menyebut Yesus? Karena Yesus itulah yang memperkenalkan Bapa kepada kami. Karena di dalam Yesus itulah Bapa berkenan kepada kami. Karena di dalam Yesus itulah ada pendamaian antara manusia dengan Sang Bapa. Karena di dalam Yesus itulah Allah dan manusia itu bertemu. Jadi Yesus itu adalah bait suci yang baru. Jadi kalau kamu berkata, kamu mungkin belum mengerti hukumnya perjanjian lama ya, tentang Bet Hamikdash. Kamu mungkin belum tahu itu. Tapi Yesus itu adalah tipologinya itu. Ketika Yesus mati di kayu salib, ia merobekkan tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Artinya apa? Di dalam kematian Kristus anak domba itu, Allah dengan manusia itu dipersatukan. Tidak lagi
bermusuhan. Jadi kalau saya mau datang kepada Bapa, itu harus melalui Yesus, karena dia imam besar sebagai Mesias. Dia sebagai Mesias ada 3 jabatan. Dia harus sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi. Dia sebagai imam artinya dia pengantara kami kepada Bapa. Kalau kami berdoa kepada Bapa tanpa pengantara, kami tidak diterima. Yesus adalah imam besar agung kami menurut jalur Melkisedek, karena dia dari Yehuda bukan dari Lewi. Jadi kalau kamu bilang kenapa Yesus kepada tidak Bapa, Yesus imam besar kami yang melayakkan kami di hadapan Bapa. Kalau kami tidak percaya Yesus, kami tidak dilayakkan, maka Bapa akan membuang sana kamu. Itu, kamu nggak ngerti hukumnya itu dong. Kamu karena belum mengerti itu, jadi kamu bakal menggunakan alasan kenapa. Makanya jangan dipotong. Eli lagi menjelaskan tuh belum selesai. Lanjut Eli ya. Anda, dia sebenarnya udah paham itu ya. Cuma kamu jangan gunakan logika filsafat kosongmu, bro. Untuk bukankah seharusnya begini. Jangan gunakan hal itu. Kenapa? Karena Yesus itu punya peran sebagai apa dulu? Ya, dia itu sebagai raja, dia itu juga sebagai nabi, dia juga sebagai imam. Kenapa kami selalu menyebut nama Yesus? Karena Yesus itu imam. Kalau kamu lihat di Perjanjian Lama, umat Israel bisa bertemu dengan Allah di ruang Maha Kudus itu hanya melalui imam besar. Hanya Harun yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus untuk memercikkan darah itu. Hanya imam besar yang bisa mewakili umat Israel, hanya imam besar yang bisa mewakili semua orang untuk bisa bertemu dengan Allah. Jadi melalui imamlah Allah dan manusia itu dipertemukan. Yesus itu imam kami, imam selama-lamanya, imam dari Melkisedek. Jadi di dalam dialah kami dengan Sang Bapa itu dipertemukan, diperdamaikan dengan Bapa. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama penjelasan dari Elia Miron menjawab pertanyaan daripada seorang polemikus muslim ya. Jawaban Elia Miron tegas dan jelas ya teman-teman, bahwa Allah Tritunggal yang dipahami selama ini oleh para polemikus muslim ya, tuduhan-tuduhan mereka terhadap ketuhanan yang diimani oleh orang Kristen tidaklah seperti itu, dan Elia Miron telah memberikan jawaban secara jelas dan tuntas, dan kita dapat mendengarkan bersama-sama jawaban Elia Miron. Sangat luar biasa teman-teman sekalian, dan saya berharap teman-teman biarlah kiranya jawaban yang diberikan oleh Elia Miron ini menambah wawasan kita. Mungkin selama ini kita sudah dipengaruhi oleh doktrin atau hasutan daripada mereka yang mencoba untuk mengalihkan iman kita, mengalihkan keyakinan kita, dan mengarahkan kita kepada apa yang mungkin mereka ingin capai dari usaha-usaha mereka gitu. Kita tidak boleh dengarkan teman-teman. Ketika mereka membicarakan iman kita ya, kita anggap saja itu seperti orang-orang yang syirik lah atau apa segala macam ya. Kita bertanya kepada pendeta kita ketika ada yang kita jumpai di luar yang tidak sesuai atau mungkin mengganggu pikiran kita. Kita tidak kemudian langsung mendengarkan jawaban mereka, minta penjelasan mereka. Itu tidak boleh teman-teman. Justru itu menggiring kita untuk kita semakin jauh daripada Tuhan. Dan apa yang dijelaskan oleh Elia Miron ini cukup memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita hanya cukup mendengarkan dan mengarahkan perhatian kita kepada ajaran Alkitab dan tidak kepada yang lain. Alkitab telah menjawab tuntas seluruh keluhan bahkan pertanyaan-pertanyaan kita, dan kita hanya cukup untuk terus beriman dan mempelajarinya lebih dalam lagi dan membawa orang untuk semakin mengenal Kristus. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Demikianlah video kita. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung terus perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati kita semua. Shalom.
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high.